Shalom rekan-rekan hamba Tuhan dan para peserta The Way Convention 2021 dengan tema utama Self-Driving for Pastor. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani dan menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kepercayaan dan khususnya kepada Ketua Sinode JKI yang saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Kiranya apa yang kita terima melalui convention ini sungguh-sungguh bisa memberkati. Nah, secara khusus saya akan membahas topik pelayanan gereja di saat dan pasca pandemi. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan church disruption atau gangguan yang besar, yang hebat bagi gereja. Ini ibarat gempa 10 skala Richter yang menggoncangkan semua sendi-sendi pelayanan gereja, menimbulkan disrupsi, gangguan. Kita tidak akan kembali pada masa old normal sebelum pandemi COVID ini terjadi. Tetapi jangan khawatir karena kita tahu ada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru yang tidak kita pikirkan. Sesuatu yang jauh lebih indah bahkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sungai yang Tuhan akan buat di padang gurun. Ada terobosan-terobosan, pelayanan-pelayanan baru yang kita harus tangkap dari Roh Kudus dan mulai praktekkan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, di dalam masa pandemi ini saya melihat ada perubahan yang mendasar. Kalau boleh saya bilang 5 mega trend perubahan gereja di masa COVID-19 ini. Kita mengalami apa yang disebut reset. Di-set ulang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi gereja mula-mula. Dan juga dia mau terapkan di dalam gereja masa kini. Yang pertama kita lihat ada perubahan dalam esensi ibadah. Kalau dulu ibadah itu sifatnya komunal, bareng-bareng, dengan orang-orang pergi ke gereja, bahkan kalau ada orang yang nggak dijemput, dia nggak datang, saudara. Sekarang ibadah itu lebih personal, karena kita bisa melakukan ibadah secara pribadi melalui online. Dan mau kebaktian di gereja manapun yang ada di YouTube, kita bisa melakukannya. Menjadi pilihan pribadi kita, nggak ada lagi yang dorong-dorong, saudara. Nah, lagi pula esensi ibadah yang selama ini sifatnya ritual, ada liturgi, ya setelah acara ini, acara berikutnya dan sebagainya. Sekarang sudah lebih menekankan relationship yang kita harus bangun dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena esensi ibadah sudah merupakan hal yang lebih mendorong keputusan pribadi kita. Yang kedua, perubahan dari tempat ibadah. Semula kita beribadah di gedung-gedung gereja, tapi sekarang kita beribadah di rumah-rumah. Rumah bisa menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, kalau kita melihat ciri jemaat mula-mula demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi gereja mula-mula mengadakan ibadah di dua tempat yang berbeda, skala besar di bait Allah, tapi kemudian skala yang lebih kecil di rumah-rumah sehingga mereka bisa lebih terbuka satu dengan yang lain. Nah, saya ingin menekankan betapa pentingnya rumah menjadi pusat ibadah, dimulai dari mesbah keluarga yang saya akan jelaskan nanti. Yang ketiga, ada pergeseran dari relasi ibadah. Dulu ibadah itu sifatnya searah dari mimbar, khotbah-khotbah yang didengarkan dan kita jemaat hanya menikmatinya. Tetapi sekarang harus ditingkatkan sesuatu yang sifatnya interaktif.
Kalau hanya menonton ibadah online hari Minggu, lama-lama jenuh. Ini sudah 1,5 tahun lebih, saudara. Tetapi harus ditingkatkan interaktif. Ada komunikasi dialog, bahkan multi arah. Ya, ini harus dikembangkan di dalam kelompok sel, ada fellowship yang erat satu dengan yang lain. Saya juga akan jelaskan nanti. Dan yang keempat ada tren perubahan sarana ibadah. Dulu yang paling penting dalam ibadah sarananya adalah fasilitas gedung. Jadi gereja berlomba-lomba membangun gedung yang lebih besar, lebih indah. Tapi sekarang yang harus lebih dibenahi adalah pelayanan online, pelayanan sosial media. Karena banyak orang yang mengikuti ibadah, bahkan mendengar firman Tuhan melalui pelayanan online. Dan yang kelima, ada perubahan di dalam pelayan ibadah. Pada masa lalu, pelayan ibadah pada umumnya di gereja-gereja didominasi oleh orang-orang dewasa, bahkan cenderung yang usianya lebih tua. Tetapi sekarang ini generasi muda harus mulai bergerak lebih. Karena apa? Ketika ibadah onsite mulai dibuka, maka orang-orang tua masih takut pergi ke gedung gereja. Orang muda yang harus mengambil pelayanan yang ada. Dan saya percaya bahwa bukan hanya regenerasi yang harus dilakukan, memindahkan tongkat estafet dari orang tua ke orang muda. Tetapi pelayanan yang baik itu intergenerational leadership. Jadi di setiap lini itu ada pemimpinnya. Ya bagus kalau di gereja itu ada pemimpin usia 60, tapi juga ada pemimpin usia 50, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20. Sebab kalau kita ngomong sama melayani anak remaja, yang usia 60 itu bahasanya sudah nggak nyambung. Lebih baik yang lebih senior itu melatih, mentraining, mengequip pemimpin-pemimpin yang lebih muda, lalu kemudian pemimpin muda setelah mendapatkan sharing, arahan, mereka yang menyampaikan kepada jemaat di dalam lapisan usia yang berbeda-beda. Dengan demikian tidak ada yang tersisih, karena tua muda melayani bersama-sama. Apalagi saudara, sensus penduduk Indonesia tahun 2020 yang lalu menunjukkan hampir sekitar 65% penduduk dunia ini di bawah usia 40 tahun. Yaitu usia milenial. Sehingga kita harus mengupayakan penjangkauan kepada usia muda ini dan memberikan kesempatan untuk pelayanan. Saya yakin peluang dan fokus pelayanan kita di era new normal, baik pada masa pandemi dan kemudian nanti pasca pandemi, penekanannya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul di gedung, old normal. Tetapi penekanannya adalah pada pemuridan, discipleship. Dan saya percaya bahwa pemuridan itu bukanlah pendalaman Alkitab. Pemuridan itu sebetulnya adalah proses menjadi dewasa rohani, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kehidupan yang meneladani Kristus itulah esensi daripada pemuridan. Dan saya percaya pemuridan itu harus dimulai bukan di gereja, tapi dari keluarga. Karena ayah harus menjadi imam di dalam keluarga. Beberapa waktu yang lalu, Bilangan Research Center melakukan sebuah survei yang luas ke seluruh Indonesia dan didapat data bahwa keluarga yang mengadakan mesbah keluarga, ibadah di dalam keluarga masih relatif kecil. 2/3 dari keluarga Kristen tidak mengadakan mesbah keluarga. Ini sebuah tantangan, saudara sekalian. Sehingga kita sebagai pemimpin rohani harus menjadi mentor, menjadi pelatih untuk memperlengkapi seluruh anggota jemaat untuk melayani. Sudah bukan waktunya lagi semuanya pendeta yang lakukan. Khotbah pendeta, doa pendeta, ngusir setan pendeta, jemaat hanya menerima, menonton. Tapi semua jemaat harus dilengkapi untuk bisa melayani. Dan siapa yang pertama-tama harus dilayani? Keluarga kita. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Konsep lama berpikir bahwa
tugas hamba Tuhan, tugas pendeta dengan karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, dan juga pengajar adalah untuk melayani jemaat. Jadi pendeta ada untuk melayani jemaat yang banyak. Tetapi menurut Alkitab yang benar, tugas hamba Tuhan itu bukan melayani. Tugas hamba Tuhan itu memperlengkapi jemaat. To equip the saint. Siapa yang harus melayani? Jemaat. Sehingga kalau para hamba Tuhan melengkapi jemaat, lalu jemaat saling melayani satu dengan yang lain, akan terjadi apa yang disebut All Saint Movement. Orang-orang kudus, orang-orang percaya yang akan saling melayani. Dan ini akan menjadi kegerakan yang luar biasa. Karena itu pemuridan sangat penting dalam pelayanan kita di masa pandemi dan pasca pandemi. Pemuridan pertama dalam keluarga dan pemuridan kedua bagi gereja atau saudara seiman. Nah, saya akan dalami yang pertama sekarang. Memuridkan keluarga. Saudara, pada masa pandemi ini banyak waktu yang dihabiskan oleh orang dengan keluarganya. Mestinya senang, saudara. Dulu terlalu sibuk di luar, sekarang banyak di keluarga. Tapi ternyata angka kekerasan dalam rumah tangga, angka perceraian ternyata makin meningkat. Ini sesuatu yang disesalkan. Karenanya penting sekali memuridkan keluarga, sehingga keluarga juga menjadi keluarga yang harmonis dan memuliakan Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4-7 firman berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, perintah supaya seluruh keluarga itu diajar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, pertama-tama diberikan kepada ayah. Karena ayah adalah kepala keluarga. Dia bukan hanya bisa cari duit, tapi dia harus membimbing anak-anaknya, bahkan istrinya untuk lebih takut kepada Tuhan. Jadi ini tugas utama seorang bapak, seorang kepala keluarga. Nah, kalau saya lihat di dalam Perjanjian Baru, syarat penilik jemaat dan diaken juga itu berkaitan dengan keluarganya. Misalnya dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5 dikatakan demikian. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Itu syarat bagi penatua. Sedangkan syarat bagi diaken pelayan Tuhan, 1 Timotius 3:12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi orang yang mau melayani di gereja itu harus jadi teladan dulu di dalam keluarganya. Di keluarganya hancur, bagaimana kita bisa jadi berkat, jadi saksi bagi gereja. Kegagalan dalam keluarga jangan diekspor keluar, saudara. Justru hal-hal yang baik di dalam keluarga itu yang harus jadi berkat bagi jemaat yang ada. Dari sini saya tahu bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan tugas utama setiap orang Kristen, bukan membangun pekerjaannya, bukan membangun pelayanannya, tapi yang terutama membangun keluarganya menjadi keluarga Kristen teladan. Nah, di masa semacam inilah maka kita harus sungguh-sungguh menekankan tentang bagaimana memuridkan keluarga. Di Alkitab ada contoh buruk keluarga yang walaupun melayani tapi ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah keluarga Imam Eli yang punya 2 orang anak yang kurang ajar sama Tuhan, Hofni dan Pinehas. Dan bapaknya tidak berani menegur, mengarahkan, apalagi mendisiplin mereka dari jabatan sebagai imam karena nggak benar. Akibatnya murka Tuhan menimpa Imam Eli dan keluarganya. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah seorang yang bernama Robert Pierce atau Bob Pierce. Dia adalah orang yang sangat sukses dalam pelayanan. Dia mendirikan World Vision, yaitu organisasi sosial dengan cabang di ratusan negara di dunia, yang sampai hari ini pun pelayanan World Vision sangat berdampak. Tetapi Bob Pierce ini terlalu sibuk dalam pelayanannya, lebih banyak di luar negeri daripada tinggal di rumahnya,
Sampai akhirnya istrinya minta cerai. Dan ketika anaknya sedang stres, depresi karena ada masalah, dia telepon bapaknya, "Papa pulang, saya mau konseling sama papa." "Wow, papa masih ada di Korea Selatan, masih harus ke China, masih harus ke Vietnam. Bulan depan papa baru pulang, nak." "Ya sabar saja." Anaknya nggak tahan, mati bunuh diri. Bayangkan saudara, keluarganya hancur karena pelayanan yang terlalu menyita waktu daripada orang tuanya ini atau Bob Pierce ini. Nah, akhirnya Bob Pierce ini dikeluarkan dari organisasi yang didirikannya, World Vision. Karena apa? Terlalu sering berantem, konflik dengan orang-orang dari lembaga yang dia dirikan sendiri. Betapa memprihatinkan hal ini. Saya percaya kita tidak boleh hanya berhasil di dalam pekerjaan, bisnis, di dalam studi, di dalam pelayanan, dalam gereja, tapi terutama di dalam keluarga. Kita bersyukur ada contoh baik di dalam Alkitab. Nuh itu menjadi kepala keluarga yang baik, yang membawa seluruh keluarganya ke dalam bahtera keselamatan. Yosua juga pernah berkata, "Aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Nah, ini teladan yang baik. Saudara, bahkan di dalam perjanjian baru ada seorang diaken yang namanya Filipus, yang kemudian menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan di Samaria. Pada masa tuanya di dalam Kisah Rasul 21 ayat 9, dikatakan Filipus ini mempunyai 4 orang anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi orang yang bernubuat itu kan peka terhadap suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Dari mana pengalaman spiritual ini benihnya didapat? Dari keteladanan orang tuanya. Karena orang tuanya rohani, anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Sehingga dia peka mendengar suara Tuhan dan menjadi berkat di dalam nubuatan yang disampaikan kepada banyak orang. Nah, disinilah saya mau menekankan pentingnya mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga itu akan menghadirkan Tuhan lewat pujian penyembahan dan hal yang lain. Saudara, penting sekali kita memiliki kerinduan untuk semua anggota jemaat didorong untuk punya waktu untuk berdoa di dalam keluarga. Yang pertama, pujian penyembahan, nyanyi 1-2 lagu nyembah Tuhan. Yang kedua, bisa sharing firman Tuhan, ambil 1 perikop ayat, baca giliran, dan kemudian sampaikan berkat rohani yang kita dapat, mungkin di ayat 1, ayat 2 dari papa, mama, lalu anak pertama, kedua, ketiga misalnya. Lalu kemudian penerapan dan kesaksian yang kita bisa sampaikan melalui ayat tersebut, ya. Nah, ini kita bisa sharingkan dalam keluarga. Lalu doa syafaat untuk orang-orang lain, dan terakhir baru untuk kebutuhan pribadi. Saudara, kalau nggak ada bahan, saudara bisa pakai Alkitab sebagai bahan, pasal-pasal yang ada. Saya juga membuat bahan-bahan, dan kalau saudara mau ambil di sosial media bisa ya, tinggal klik saja bit.ly/mesbah keluarga, M-nya besar, K-nya besar, semuanya digabung. Saudara bisa ambil itu menjadi bahan karena sudah ditentukan lagunya misalnya, kemudian temanya, kemudian ayatnya, lalu pertanyaan-pertanyaan penuntun, dan pokok-pokok doanya. Yang penting upayakanlah supaya kita punya mesbah keluarga. Nah, jemaat harus kita latih supaya Bapak bisa menjadi imam. Imam itu kan apa? Pengantara antara kita dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, lalu menyampaikan kepada keluarga. Kita membawa doa-doa keluarga, dan kemudian membawakannya kepada Tuhan. Saudara, Bapak harus jadi imam. Saya nih ya, kalau dengar ada gadis orang muslim ketemu sama pacaran gitulah sama yang pria. Yang perempuan suka ngomong gini, "Semoga kamu bisa menjadi imamku." Artinya aku jadi lebih rohani kalau kawin sama kamu. Wah, hebat sekali ya. Kok nggak pernah loh saya dengar gadis Kristen bilang sama pacarnya ini, "Semoga kamu menjadi imamku." Mungkin karena pemahaman dan kerinduan dia, "Semoga kamu menjadi ATM-ku yang gak habis-habisnya uangnya dan banyak duitnya." Waduh saudara, celaka, kita sudah meninggalkan aspek rohani. Padahal Bapak itu harus menjadi imam. Nah, kalau Bapak belum bisa berperan, gimana? Ibu yang harus jadi penolong, penopang. Bapak ibarat kepala, kalau kepalanya tunduk terus, leher harus menopang. Sehingga akhirnya
Bapak itu bisa berperan. Ya ibu dululah mimpin ibadah keluarga. Bapak jadi peserta. Lama-lama bapak yang didorong untuk mulai memimpin doa dan sebagainya. Anak-anak harus ikut. Ada ayat indah dalam Mazmur 128 ayat 1-4 yang berbunyi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan, keadaannya akan baik. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Lalu istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur yang subur itu kan manis buahnya. Banyak wanita sekarang manis di luar rumah. Manis tutur katanya, manis dandanannya. Wah, tapi kalau di rumah seperti singa lapar keluar dari kandang. Galaknya luar biasa. Lalu anak-anaknya, kalau orang tuanya takut akan Tuhan, duduk di sekeliling mejanya. Nggak liar kemana-mana, susah dicari. Dengan acaranya sendiri-sendiri. Tapi bisa kumpul sama-sama. Bukan hanya sekedar untuk makan bersama. Tapi untuk mengadakan mesbah doa keluarga. Ya, jadi saya mau anjurkan rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau ada jemaat yang saudara gembalakan. Yang belum pernah mengalami membuat mesbah keluarga. Suruh begini dulu. Kalau makan sama-sama. Dan jangan doa sendiri-sendiri, doa bareng. Nah, pada waktu doa bareng itu, jangan hanya doa untuk makanan, tapi doa untuk semua anggota keluarga. Suami, istri, orang tua, dan anak. Lalu kalau sudah lancar, ngomong. Besok kita kalau makan, nyanyi dulu satu lagu ya. Lalu nyanyi dulu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Misalnya begitu saudara. Lalu setelah nyanyi itu saudara doa. Tapi kemudian saudara bisa tambah lagi. Setelah nyanyi, bacakan ayat firman, lalu sharing berkat rohani apa yang didapat. Baru kemudian doa syafaat. Dan doa untuk makanan. Nah kalau sudah gitu makanannya keluar belakangan aja. Sebab kalau enggak mungkin nanti sudah dingin makanannya. Tapi upayakanlah supaya mesbah keluarga benar-benar terjadi. Saya mau katakan upaya yang terbesar yang kita harus lakukan pada masa pandemi ini. Sebetulnya bukan sekedar mendorong orang hadir di dalam ibadah onsite di gedung gereja. Bukan hanya mendorong orang ikut kelompok sel. Walaupun itu penting dan saya akan tekankan. Tetapi mendorong semua jemaat punya ibadah di rumahnya masing-masing. Ini akan menjadi terobosan rohani yang sangat luar biasa. Nah itu yang pertama, memuridkan keluarga. Baru yang kedua, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah memuridkan gereja. Amanat agung Yesus intinya adalah pemuridan. Jadikan semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Nah pemuridan harus digencarkan agar jemaat bisa tumbuh secara rohani. Dan relasi di dalam pemuridan itu sangat penting. Yesus itu khotbah kepada ribuan orang. Tetapi dia juga punya kelompok kecil. 12 murid yang dari waktu ke waktu bersama dengan dia bercengkrama, berbicara tentang firman Tuhan. Supaya mereka didewasakan. Saudara sekalian, jadi inti daripada pemuridan adalah hubungan, relasi. Kalau khotbah satu arah, kalau pemuridan relasi, saling mengenal satu dengan yang lain. Ini sangat penting dikembangkan baik secara onsite atau offline ketika pandemi sudah mulai reda atau ketika angka COVID naik lagi, kita harus melakukan secara online. Ya kalau nggak bisa tatap muka, minimal tatap layar saudara-saudara. Nah kalau relasi dalam kelompok kecil ini kita bisa lakukan, kita bisa beribadah setiap hari. Seperti Kisah Rasul 2 ayat 46 tadi. Orang beribadah setiap hari di bait Allah dan juga di rumah masing-masing. Dari sini saya melihat ibadah itu ternyata bukan liturgi seminggu sekali. Tapi lifestyle, gaya hidup. Ya, saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati. Nah, untuk memuridkan gereja, yang pertama kita harus mengembangkan pelayanan online. Saya membaca sebuah survei bahwa kehadiran orang di dalam gereja secara onsite menurun, tapi ternyata tidak ada orang yang ingin ikut ibadah online saja.
mereka juga tetap punya kerinduan untuk ibadah on-site di tempat. Jadi solusinya adalah mix, percampuran. Saya percaya gereja masa depan adalah gereja hybrid. Jadi ada yang datang ke gedung gereja, tapi ada yang juga mengikutinya secara online di rumah. Karena itu penting sekali untuk mengembangkan pelayanan online di dalam gereja kita masing-masing. Nah, pelayanan online bukan berarti hanya menyiarkan ibadah minggu secara live stream, ya. Jadi orang lama-lama pikir, oh sama aja yang di gereja sama di sini, ya udah di rumah aja. Tetapi perlu ada perbedaan tertentu, saudara sekalian, sehingga pelayanan online itu merupakan perluasan pelayanan dan juga penjangkauan orang-orang yang belum bergereja. Karena mereka bisa mencicipi hadirat Tuhan dan firman Allah yang relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu kita juga perlu mengembangkan para pelayan online yang bisa dicantumkan nomor HP-nya misalnya dan bisa dihubungi untuk memberi penjelasan, mengkonseling, mendoakan, mementori orang-orang yang ikut ibadah online itu, yang WA mereka, memberikan teks, pertanyaan dan sebagainya, supaya mereka bisa tumbuh secara rohani. Dan setiap orang bisa dilayani secara pribadi, ya, bukan hanya nonton ibadah online, tapi dikenal dan dilayani secara pribadi. Karena inilah esensi pengembalaan dan pemuridan. Saudara, kembangkanlah pelayanan online. Kalau saudara perlu tutorial pembuatan video yang sederhana dan murah tapi dengan hasil yang baik, saya juga bisa memberikan bahan video klip bagaimana hanya dengan biaya yang murah, yang nggak usah dengan peralatan yang mahal dan ratusan juta, kita juga tetap bisa melayani jemaat dengan pelayanan online yang baik. Saudara sekalian, pelayanan online ini sangat powerful sekali untuk bersaksi, memberitakan Injil, dan juga memberikan hal-hal yang sifatnya rohaniah kepada orang-orang yang melihatnya. Nah, jadi gunakanlah sosial media, entah YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya teringat ya, ada seorang mantan mahasiswa STT Karisma, sekolah teologi yang saya pimpin, yang sudah lulus menggembalakan jemaat yang tidak terlalu besar, lah paling 30-40 orang dewasa. Tetapi sejak sekian tahun yang lalu, dia aktif sekali di sosial media. Jadi dia buat renungan harian misalnya saudara. Dia nggak pernah tampilkan wajahnya. Ya waktu dia khotbah singkat mungkin 10 menit kurang dalam renungan harian, dia tampilkan video klip pemandangan dan sebagainya. Dan orang senang mendengar apa yang dia sampaikan. Saudara tahu subscribernya 400.000 lebih. Dan viewernya yang melihat renungan harian setiap hari lebih dari 20.000. Bayangkan kalau saudara mesti khotbah kepada 20.000 orang, gedung mana yang kita harus sewa atau pakai? Wah, luar biasa. Jemaatnya nggak terlalu banyak, tapi pelayanan sosial medianya sangat berdampak. Sampai saya bilang, wah kamu ngalah-ngalahin saya ya, luar biasa viewernya. Nah saudara sekalian, karena itu mari kembangkan pelayanan online. Nah hal yang berikutnya di dalam pemuridan gereja adalah perkuat komunitas sel. Baik komunitas sel yang kita bisa hadiri secara on-site kalau bisa, tapi kalau belum pada masa pandemi lewat online, lewat Zoom misalnya, atau lewat video call, WhatsApp. Sekarang bisa 8 orang dalam satu WhatsApp itu. Saudara, jadi bukan hanya mengikuti ibadah minggu secara live stream, karena nanti akan bosen, karena searah kan saudara. Tapi ada interaktifnya, tiap jemaat bisa membangun hubungan dan saling menguatkan satu sama lain lewat kesaksian, lewat sharing. Jadi saya juga sangat mendorong di gereja saudara, semua orang harus dibagi-bagi, misalnya kelompok 10, 10, 10, 10, dan masukkan di dalam kelompok sel melalui online misalnya. Pilih, angkat seorang pengurus yang punya hati ya untuk menjadi pemimpin kelompok sel. Saudara training mereka, ada pertemuan khusus gembala dengan para pemimpin selnya. Ya, misalnya seminggu sekali dan kemudian baru setelah ditraining oleh gembala, mereka juga menyampaikan bahan yang sama kepada jemaat yang lain. Bahannya apa? Khotbah minggu saja, saudara yang gampang. Pendeta khotbah hari Minggu, lalu
di-sharingkan poin intinya bagaimana menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kalau ada 3 poin, ya poin pertama tentang ini ya kita diingatkan aja 1-2 menit, lalu kemudian kasih pertanyaan penuntun. Kira-kira bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Silakan Bapak A, silakan Ibu Anu, saling sharing satu dengan yang lain. Bukan menjadi kebaktian mini di mana kita memonopoli pembicaraan. Dan kalau semua bisa interaktif, ya saling ngobrol satu dengan yang lain, saya percaya semua akan tumbuh di dalam kebenaran firman. Saudaraku, pada masa pandemi ini kita harus kreatif. Ya, mengembangkan pelayanan kita. Jangan pasif, jangan menunggu terus kapan pandemi ini akan selesai. Tapi bergerak, karena sudah terjadi perubahan-perubahan radikal. Church disruption. Karena itu kita harus mulai menggunakan hal-hal yang sifatnya baru. Muridkan pertama keluarga kita. Mulai bikin mesbah keluarga. Dan muridkan juga gereja kita. Baik melalui ibadah online dan terutama melalui komsel-komsel online. Kalau sudah bisa tatap muka, haleluya puji Tuhan, koinonia, ikatan kekeluargaan akan makin kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, izinkan saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba-Mu dapat berbagi kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada semua anak-anak-Mu yang mendengarkan hal ini, dan biarlah kami sungguh-sungguh ingin maju, bertumbuh secara rohani, bahkan di masa pandemi ini. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.